Video ini pertama kali ramai di TikTok. Hanya potongan pendek, beberapa detik saja, namun cukup untuk memicu badai spekulasi. Banyak yang menilai dari kualitas visualnya, video itu kemungkinan direkam sebelum era media sosial. Ada yang menyebut akhir 90-an, ada pula yang memperkirakan awal 2000-an. Sebuah masa di mana kamera belum setajam sekarang dan rahasia masih bisa terkubur rapi. Netizen mulai memperhatikan setiap detail. Cara Denada berdiri, cara ia tersenyum, cara pria itu sesekali menoleh ke arahnya. Bahkan jarak di antara mereka pun dianalisis. Komentar demi komentar bermunculan. Kenapa dia selalu ada di samping Denada? Itu bukan sekadar teman biasa. Gesturnya kayak orang yang punya tanggung jawab. Kalau cuma kru, kenapa posisinya selalu sedekat itu? Dari sinilah sebuah teori lahir. Bukan dari satu orang, bukan dari satu akun, tapi dari ribuan netizen yang melihat potongan yang sama lalu menyatukan kepingan yang mereka miliki sendiri. Muncullah satu inisial yang mulai disebut-sebut. Inisial TR. Perlu digarisbawahi, apa yang beredar ini bukanlah fakta. Ini adalah bacaan publik, tafsir netizen, sebuah konstruksi spekulatif yang lahir dari potongan video, arsip lama, dan ingatan kolektif tentang masa lalu Denada. Mukanya mirip siapa? Cobalah kalian lihat. Kalian perhatiin mukanya mirip siapa? Ada salah satu artis mirip itu. Nah dulu kayaknya pernah deket. Kalian cari-cari lagi deh pernah deket. Ya begitu sih agak lebar gini mukanya gitu. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Kebetulan saya itu tidak pernah. Saya sih nggak pernah dengar ya, nggak pernah ada isu apa gitu, nggak ada. Intinya saya tahunya tuh anak Mbak Dena tuh Shakira doang gitu ya. Iya, Aisyah, sekarang mah namanya Aisyah, jadi saya nggak tahu gitu ya. Intinya saya tahunya punya anak satu namanya Aisyah gitu aja. Kalau saya sih pernah ketemu nih anak, tapi kan aku nggak tahu kalau itu anaknya Mbak Dena ya kan. Setahu saya itu tuh dari dulu tuh sama Bu Emil ya kan, itu ngomong bukan anaknya Mbak Dena, bukan. Ya mungkin saudaranya apa anak siapa aku nggak tahu, emang pernah lihat juga saya gitu. Tapi kalau sekarang bilang anaknya Mbak Dena, ya itu salah. Itu setahu saya emang saya pernah lihat gitu. Soalnya saya kalau lebaran diajak ke sono bisa 2 minggu sebelum almarhum Bu Emil meninggal, saya sering ke sono. Semenjak saya punya suami lagi, jadi saya nggak boleh sana sini gitu. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang apakah Denada bisa terancam hukuman penjara karena tersandung dugaan penelantaran anak. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Rahasia yang terkubur 20 tahun. Benarkah pemuda Banyuwangi ini anak Denada? Awal tahun 2000-an, nama Denada Tambunan bersinar terang di dunia hiburan. Muda, berani, dan sedang berada di puncak karier. Namun di balik sorotan kamera, beredar cerita lama yang tak pernah benar-benar terungkap ke publik. Di masa itu, rumor menyebut Denada sempat dekat dengan seorang pria bernama Tengku Ryan. Kedekatan ini tak pernah dikonfirmasi, tak ada foto resmi, tak ada pernyataan, hanya cerita yang hidup dari bisik ke bisik. Tak lama setelah periode tersebut, publik dikejutkan oleh kabar Denada mendadak melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Kepergiannya terkesan cepat dan senyap. Tak ada penjelasan panjang. Tak ada klarifikasi mendalam. Hanya satu alasan resmi, pendidikan. Waktu pun berjalan. 20 tahun kemudian, muncul seorang pemuda asal Banyuwangi bernama Alresa Rizky Rosano. Ia membuat pengakuan mengejutkan. Dia mengaku sebagai anak kandung Denada dan membawa klaim itu ke pengadilan. Pengakuan ini membuat publik bertanya-tanya. Apakah masa lalu Denada menyimpan rahasia besar? Lalu muncul pertanyaan paling sensitif. Benarkah Resa adalah anak Denada dengan Tengku Ryan? Faktanya, tidak ada satupun media yang menyebut Tengku Ryan sebagai ayah biologis Resa. Denada tidak pernah mengakui memiliki anak selain Aisyah Aurum. Resa sendiri tidak pernah menyebut siapa ayah kandungnya.
Belum ada tes DNA, belum ada putusan pengadilan. Artinya, sampai hari ini, semua itu masih rumor, bukan kebenaran. Yang sedang berjalan bukan cerita gosip, melainkan proses hukum yang akan menentukan fakta sesungguhnya. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak lahir dari bisikan, tapi dari bukti. Konon ibu dan anak ini selama 24 tahun katanya hampir tidak pernah ketemu, dan kalaupun ketemu di acara keluarga itu ngobrol atau semeja tidak lebih dari 3 menit. Selebihnya mereka hanya melihat dari jauh, lihat-lihatan dari jauh. Dan konon ceritanya juga ini si anak ganteng ini tinggal di rumah Uyutnya. Uyut bukan Bunda EM ya, Uyut, mama dari Bunda EM. Jadi ada rumah Uyutnya tapi dipanggil nenek. Nah, rumah Uyut itu belakang rumahnya bekas gudang, dijadikanlah kamar si ganteng ini gitu ya. Jadi si ganteng ini tidak pernah, menurutnya nggak pernah dibiayain dan diasuh oleh tantenya, adik dari mamahnya gitu, adik dari Bunda EM gitu katanya. Nah, tanggal 15 ini mediasi kedua, semoga berjalan lancar. Dan tadinya nih anak si ganteng ini kuliah di bagian hukum, tapi karena tidak adanya biaya sehingga terhenti kuliahnya. Dan si adik ini juga baru mengetahui sejak berpulangnya Bunda EM, baru mengetahui bahwa dia adalah anak dari D gitu. Yang dia tuntut sekarang adalah hanya minta pengakuan. Ya wajar sih, namanya anak ya, minta pengakuan. Dan karena selama ini menurutnya mereka tidak pernah dibiayain gitu ya. Ya mudah-mudahan ada jalan baik ya dari mereka ya. Aku harap sih D, anak ini kan anak, kalau bener ya ini anak kandung, kalau bener lah nanti mungkin tes DNA lah. Tapi kan kalau perempuan, kalau udah ngelahirin masa harus tes DNA, bener nggak? Tapi kita nggak tahu ya, silakan nanti tes DNA apa hasil dari pengadilan. Kalau bener itu udah, anak ini udah ganteng, udah jadi, bisa melindungin kamu dan anak kamu loh. Rangkuh, raih, yang selama ini yang dia tidak dapat kasih sayang bisa dicurahkan, tidak ada kata terlambat loh. Tidak ada kata terlambat. Hanya itu mungkin yang diharap oleh si ganteng ini. Mudah-mudahan cepat kelar, selesai masalahnya. Tidak adanya kata malu, tidak adanya sungkan untuk meminta maaf, jauh lebih baik. Jadi hubungan antara ibu dan anak bisa berjalan langgeng, bisa berjalan seperti layaknya ibu dan anak. Ya, semoga tidak rumit, tidak sampai pengadilan segala macam ya. Cukup mediasi yang kedua nanti tanggal 15, semuanya sudah berjalan lancar. Artis Indonesia Denada mendapatkan perhatian publik karena diduga melakukan penelantaran anak. Ini sebagaimana gugatan yang dilayangkan oleh Resa. Melihat kasus dugaan penelantaran anak dilakukan Denada itu ramai di media sosial. Praktisi hukum Agustinus Nahak memberikan penjelasannya agar dipahami dari sisi hukumnya. Dalam penjelasannya, ia menilai gugatan yang dilayangkan oleh Resa terhadap Denada bukanlah perkara mudah. Sebab pria yang mengklaim anak kandungnya itu harus bisa membuktikan secara mutlak, yaitu tes DNA. Selain itu, masih ada pembuktian lain yang harus Resa sampaikan atau perlihatkan. Dengan adanya berkas seperti akta kelahiran sampai surat keterangan lahir tidak cukup hanya ucapan. Denada yang bernama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan digugat seorang pemuda asal Banyuwangi, Resa Rizky Rosano, ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Resa mengklaim sebagai anak kandung dan menuding penyanyi Indonesia tersebut telah menelantarkannya sejak kecil.
Diketahui atas tudingan itu, Ressa menuntut ganti rugi dengan nilai yang dikabarkan mencapai 7 miliar melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi. Menurut Agustinus, selain dokumen tersebut, Ressa sebagai penggugat juga harus menghadirkan adanya saksi sekeluarga yang saat ini mengasuh apakah waktu Denada datang atau membawanya ini anak angkat atau bukan. Berdasarkan penjelasan Agustinus, ia tidak menjelaskan seputar hal tersebut. Namun ia mengingatkan agar pihak Denada harus siap jika gugatan Ressa benar terbukti adanya. Sebab laporan yang saat ini masuk dalam gugatan perdata di pengadilan negeri bisa naik menjadi pidana apabila Denada terbukti melakukan penelantaran anak, seperti apa yang digugatkan oleh Ressa. Dia juga menyebutkan kalau penelantaran anak bisa dikenakan pasal 304 KUHP dan 308 KUHP. Diketahui bisa mengancam pidana bagi siapapun yang sengaja menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, termasuk anak, padahal ia wajib merawatnya, dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.